Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke soal ujian bahasa Indonesia jilid 4 nomor 11 sampai 20. 11. Cermati paragraf berikut. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Dalam peristiwa para pejuang menghanguskan kota Bandung. Tindakan itu dilakukan agar Bandung tidak dijadikan markas strategi sekutu. Tindakan itu juga disebut Operasi Bumi Hangus. Operasi Bumi Hangus dilakukan berdasarkan musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan pada 23 Maret tahun 1946. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf adalah A. Kota Bandung dibumi hanguskan agar tidak digunakan sebagai markas strategis sekutu. B. Kota Bandung dibumi hanguskan berdasarkan keputusan seluruh pejuang di tanah Priangan. C. Kota Bandung dibumi hanguskan atas ultimatum yang dikeluarkan sekutu pada 23 Maret 1946. D. Kota Bandung dibumi hanguskan atas perintah Komando Pasukan Tertinggi di Kota Bandung. Kemudian lanjut ke soal nomor 12. Bacalah paragraf berikut. Kucingku bernama Molita. Molita berjenis Anggora. Bulu Molita sangat lebat. Bulunya yang berwarna putih sangat indah. Bacaan tersebut termasuk jenis paragraf A. Narasi, B. Persuasi, C. Deskripsi, atau D. Eksposisi. Nomor 13. Bacalah paragraf berikut ini. Tanin merupakan salah satu antioksidan yang terdapat di dalam teh. Antioksidan tanin bersifat anti kanker. Tanin dalam teh dapat mencegah perkembangan sel-sel kanker. Namun tanin juga mempunyai kekurangan. Terlalu banyak mengkonsumsi tanin dapat mengganggu penyerapan zat bersih. Jika seseorang mengkonsumsi terlalu banyak teh, kemungkinan seseorang tersebut akan A. Kekurangan nutrisi, B. Kekurangan zat besi, C. Terbebas dari kanker, D. Terbebas dari dehidrasi. 14. Cermati kedua teks berikut ini. Ada teks 1 dan teks 2. Teks 1. Unta memiliki kemampuan untuk melindungi matanya dari pasir. Mata unta didesain khusus agar pasir tidak dapat masuk. Unta juga memiliki 3 kelopak mata dan 2 lapis bulu mata. Selain itu, unta juga memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi matanya. Kemudian teks 2. Unta memiliki kelopak mata semi transparan. Kondisi ini memungkinkan makhluk ini berjalan dengan mata tertutup. Bulu mata ekstra panjang juga melindungi matanya dari debu dan pasir. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah membahas A. Keistimewaan mata unta yang hidup di padang pasir. B. Keistimewaan bulu mata khusus yang dimiliki oleh unta. C. Kelopak mata semi transparan yang hanya dimiliki oleh unta. Kemudian yang D. Kemampuan tubuh unta untuk beradaptasi di padang pasir. Jadi persamaan kedua teks tersebut membahas adalah A. Keistimewaan mata unta hidup di padang pasir. B. Keistimewaan bulu mata khusus yang dimiliki unta. C. Kelopak mata semi transparan yang hanya dimiliki unta. D. Kemampuan tubuh unta untuk beradaptasi di padang pasir. 15. Cermati kedua teks tersebut ini. Berikut ini. Teks 1. Waktu terbaik berpariwisata di Candi Ijo adalah sore hari. Pada sore hari cuaca tidak terlalu panas. Waktu ini juga sangat cocok untuk menikmati panorama di Candi Ijo. Menjelang senja, wisatawan dapat menikmati pemandangan yang indah saat matahari terbenam. Dan teks 2. Candi Ijo terletak di Dukuh Groyogan, Desa Sambirejo,
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Candi ini berada di kawasan timur Yogyakarta. Candi ini berada di sebelah selatan Kompleks Candi Boko. Sekarang kita lanjutkan ke perbedaan isi kedua teks tersebut. Ada A, B, C, D, ada teks 1, teks 2. A. Teks 1 menjelaskan waktu terbaik berpariwisata di Candi Ijo. Teks 2 A. Menjelaskan panorama di Candi Ijo. B. Teks 1 menjelaskan letak Candi Ijo. Teks 2 menjelaskan waktu terbaik pariwisata di Candi Ijo. C. Menjelaskan panorama di Candi Ijo. Teks 2 menjelaskan letak Candi Ijo. D. Menjelaskan waktu terbaik berpariwisata di Candi Ijo. Teks 2 menjelaskan letak Candi Ijo. Kemudian nomor 16. Bacalah kutipan cerita berikut ini. Kita lanjut ya ke soal nomor 16. Bacalah kutipan cerita berikut ini. Bima biasanya akan memungut kerikil lalu melemparkannya ke kamar Bara di lantai 2. Rumah Bara adalah satu-satunya rumah bertingkat di gang itu. Saat lampu kamar itu menyala, barulah Bima pulang. Ya, tugasnya untuk membangunkan Bara sudah selesai. Sebuah komunikasi unik yang barangkali langka di era seperti sekarang. Jadi kutipan cerita tersebut menceritakan A. Keadaan lingkungan tempat tinggal tokoh Bima. B. Kebiasaan tokoh Bima saat berangkat sekolah. Kemudian C. Tugas tokoh Bima sebelum berangkat sekolah. Kemudian D. Cara tokoh Bima membangunkan tokoh Bara. Syair berikut ini untuk soal nomor 17 dan 18. Teman, dengarkanlah nasihat tentang laku yang kita perbuat. Jangan engkau berbuat jahat. Orang jahat kenalah laknat. 17. Makna kata laknat dalam syair tersebut adalah A. Teguran, B. Kutukan, C. Hukuman, D. Peringatan. 18. Syair tersebut berisi nasihat agar A. Melakukan suatu kebaikan, B. Mendengarkan suatu nasihat, C. Menghindari perbuatan jahat, D. Menghindari perbuatan buruk. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 19. Bacalah cerita berikut ini. Woi, mengapa kamu di situ? Seru seorang lelaki gendut bersarung. Kontan anak itu lari tunggang langgang. Dia harus segera kabur dari tempat ini. Cepat, cepat, cepat. Lelaki gendut itu berusaha mengejarnya. Namun karena badannya yang gendut ditambah lagi dia mengenakan sarung, tidak sampai 10 meter laki-laki itu berhenti dan memegangi lututnya dengan napas memburu. Sementara si bocah sudah berhasil keluar. Jantungnya berdebar kencang. Panik, dia memaksakan diri untuk berlari terus. Pertanyaannya, mengapa tokoh lelaki yang menjadi tokoh bocah berhenti? A. Tokoh lelaki merasa tidak mampu mengejar tokoh bocah. B. Tokoh lelaki kelelahan karena badannya kegendutan. C. Tokoh lelaki kesakitan karena lututnya mengalami cedera. D. Tokoh lelaki malas mengejar tokoh bocah yang berlari kencang. Kemudian 20. Perhatikan pantun berikut ini. Mencari ikan di batang hari. Batang hari ini bukan waduk. Cobalah lihat di pohon padi. Makin berisi, makin menunduk. Pantun tersebut berisi nasihat untuk A. Rendah hati, B. Rajin belajar, C. Bersikap spontan, D. Jalan menunduk. Fabel berikut ini
Pantun tersebut berisi nasihat untuk A. Rendah hati, B. Rajin belajar, C. Bersifat sopan, D. Jalan menunduk. Kemudian kita lanjutkan ke jawaban 11. Nomor 11, jawabannya A. Pernyataannya sesuai dengan paragraf pada pilihan jawaban A. Pernyataan tersebut sesuai dengan isi kalimat ketiga. Para pejuang membuhangiskan Bandung agar tidak dijadikan markas strategi sekutu pada masa perang kemerdekaan. Pernyataan pilihan jawab B, C, D tidak sesuai. 12 jawabannya adalah C, yaitu 13, jawabannya adalah B. Teh mengandung. 12 jawabannya C. Bacaan tersebut termasuk jenis paragraf deskripsi. Paragraf tersebut mendeskripsikan bulu kucing peliharaan bernama Molita. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada jawaban C. 13 jawabannya B. Teh mengandung tanin. Konsumsi tanin terlalu banyak tidak baik bagi tubuh. Konsumsi terlalu banyak tanin dapat menyebabkan tubuh kesulitan menyerap zat besi pada makanan. Pada akhirnya tubuh akan kekurangan zat besi. Pernyataan tersebut terdapat pada kalimat terakhir. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 14A. Jawabannya adalah persamaan. Isi kedua teks tersebut adalah membahas keistimewaan mata unta yang hidup di padang pasir. Jawaban 15 adalah D. Teks 1 menjelaskan waktu terbaik berwisata adalah di Candi Ijo. Kemudian 16 jawabannya D. Kutipan cerita tersebut adalah cara Bima membangunkan tokoh barat. 17 B dan 18 adalah C. Kemudian 19 jawabannya adalah B. Tokoh lelaki itu berhenti mengejar tokoh bocah tubuhnya karena kegendutan. Jawabannya adalah B. 20 jawabannya adalah A. Pantun tersebut berisi nasihat untuk selalu rendah hati. Rendah hati berarti tidak sombong sikap. Jawaban yang tepat adalah jawaban A. Sekian, wassalam.